Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat setia pendengar YouTube Al-Zamriyah yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang perlu disampaikan mengenai tema kita hari ini adalah tentang keadaan di mana zaman sekarang kita perlu banyak memperbaiki diri untuk selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang selalu menjadi kategori Rasulullah SAW, yakni sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka apa guna di dalam hidup ini seandainya kita hanya hidup tapi terlihat seperti mati? Banyak yang meragukan tentang makna kematian, bahwasannya penyakit di zaman sekarang ini yang sering disebut oleh Rasulullah SAW yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Seandainya memang kita benar-benar takut akan kematian, maka benar memang iman kita yang lemah, maka benar memang kita yang kurang yakin dengan amal kita, kita yang kurang yakin dengan rahmat Allah. Maka saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini digambarkan oleh tentang kehidupan ini, di alam nyata ini, bahwa kita memang benar-benar takut mati. Kita memang benar-benar dalam keadaan yang akan cinta dunia dan takut mati. Kita lihat zaman sekarang, apakah ada sebagian dari kita yang bersiap-siap untuk mati? Tentu saja kalau ditanya kita siap atau tidak, jawabannya adalah mungkin kebanyakan tidak. Tapi kalau seandainya kita benar-benar mempersiapkan kematian, mempersiapkan apa yang sudah dibekalkan, apa yang sudah kita bekalkan, maka tidak ada yang namanya takut, tidak ada yang namanya kata menyerah dalam hidup. Saudara-saudara sekalian, kita akan bahagia ketika pulang. Ibarat kata ketika kita pulang ke rumah, yang namanya setiap kepulangan itu pasti merasakan kebahagiaan. Maka apa yang akan seandainya kita kerjakan ketika sebelum kita pulang? Tentu kita sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Maka dalam keadaan bahagia, bagaimana dalam keadaan bahagia sebelum kita pulang? Bagaimana kita dalam keadaan senang ketika pulang? Tentu dengan segala keyakinan amal kita, keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya kita rasakan saat ini. Saudara-saudara sekalian, menyangkut tema ini, kita bisa menggambarkan pada zaman sekarang ini memang banyak sekali ketakutan-ketakutan, kebahagiaan, kesedihan yang kita melihat zaman ini memang benar-benar menguji kesabaran, menguji keimanan. Kita melihat
orang-orang mungkin yang lalai dengan kebebasannya. Karena memang tidak ada amalan-amalan yang membuat dia merasa lebih baik. Maka itulah disebutkan syarat bahagia. Ketika kita sudah memegang amalan, memegang tauhid kita kepada Allah. Orang yang tidak punya syariat, orang yang tidak punya ajaran agama, yang tidak percaya akan agama, pasti akan bebas hidupnya. Pasti dia akan selalu mencari kesenangan-kesenangan yang lain, terutama kesenangan dunia. Maka kalau kita tidak bisa mengendalikan kesenangan kita, maka kesenangan itu akan terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Kita fokus pada kesenangan yang dalam segi ibadah, dalam sholat, maka Allah akan mencondongkan terus hati kita kepada kesenangan yang baik. Itu sebuah contoh, hal kecil yang mungkin sering kita lupa. Allah Subhanahu wa taala juga sering berfirman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau memperhatikan apa yang engkau kerjakan untuk esok hari, dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dengan apa yang akan dikerjakan. Maka kita agar bisa lebih memperhatikan untuk hari esok, maka Rasulullah SAW juga menasihati kita supaya hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.